Untuk bagaimana yang berboncengan itu suami istri Pak Gu? Apa? Yang suami istri. Suami istri? Yang berboncengan. Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, para asisten, serta rekan-rekan OPD yang juga sebagai wakil dan pengurus gugus tugas COVID-19 tingkat Provinsi Gorontalo dan para rekan wartawan yang ada sekarang ini. Saya persilakan. Kami baru selesai saja melaksanakan rapat melalui Vikon dengan para bupati wali kota. Alhamdulillah hanya 2 yang diwakili, yaitu Bualemo dan Gorontalo Utara, dengan Forkopimda untuk membahas atau memfinalisasi rencana Pergub pelaksanaannya mulai berlakunya PSBB di Provinsi Gorontalo. Silakan jika ada yang ditanya, ada yang ingin diketahui, dan saya persilakan para wartawan. Pak, keputusannya jadi besok Pak atau masih ada penundaan Pak? Alhamdulillah hasil daripada Vikon kami semua, para bupati dan Forkopimda, tidak ada lagi yang signifikan yang mereka sampaikan, tetapi pada prinsipnya mendukung. Memang ada beberapa pasal yang mereka pertanyakan, karena rancangan daripada Pergub ini sudah serahkan kepada teman-teman bupati wali kota dan terlibat agar dipelajari dan kita bahas hari ini, sehingga hasil pembahasan mereka masing-masing di daerah telah disampaikan tadi tidak ada yang signifikan. Semua mendukung, termasuk Forkopimda, Pak Kasrem, Pak Karops, Wakil Kapolda, Pak Kajati, Pak Kabinda, semua mendukung kebijakan ini dan mendukung suksesnya perlakuan atau pemberlakuan Pergub tentang PSBB di tingkat Provinsi Gorontalo. Terutama masalah pembiayaan sudah sangat jelas, dan berlakunya mulai tanggal 4 besok kita launching tingkat provinsi di perlimaan dan kabupaten kota oleh masing-masing bupati wali kota, dan Forkopimdanya, Polres, Dandim, Pak Kajari, dan pengadilan sampai ke tingkat desa. Besok kita siarkan langsung lewat RRI, Suara RH, dan teman-teman media. Kami harap untuk mendampingi kami pada persetujuannya 4 sampai tanggal 18 atau 14 hari, tapi kami mohon 3 hari mensosialisasikan. Kami minta waktu untuk sosialisasi. Yang paling krusial tadi dibahas pasar, baik pasar harian maupun mingguan. Kita sepakat agar pasar mingguan kita tutup dan kita gantikan dengan cara lain. Contohnya kita tidak perlu keluar rumah, diantar langsung, dan yang dipesan sesuai dengan ukuran, sesuai dengan ini, bahkan terbungkus dengan bagus, dengan baik sekali. Sehingga saya harapkan kepada menggunakan aplikasi belanja langsung, tidak harus datang ke warung atau ke makanan, sayuran dan lain, ikan. Walaupun tersedia tapi nggak ada yang jual, makanya ditutup, tapi ada solusi ini. Yang berikutnya penutupan perbatasan. Yang sudah jelas perbatasan antara Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah, yang ambulans yang membawa masyarakat sakit dan lain-lain itu kita harus, tapi tetap diperiksa. Contohnya ada mobil yang lewat membawa ayam, nah kita periksa juga di checkpoint. Ini tidak membawa virus, harus checkpoint oleh petugas dinas pertanian di checkpoint masing-masing di posko, termasuk beras, apakah beras yang dibawa, jangan sampai beras dibawa di dalamnya ada cap udu yang selama ini terjadi. Jadi tetap diperiksa tapi tidak ditahan. Kalau kendaraan umum itu kita tahan. Untuk perbatasan kabupaten kota itu diatur oleh kabupaten kota masing-masing. Contohnya perbatasan kota dengan Monemolango, perbatasan kota dengan Gorontalo, kabupaten itu kita serahkan ke masing-masing bupati dan wali kota untuk mengaturnya. Yang berikutnya tempat ibadah juga kami akan sampaikan kepada masyarakat sesuai dengan surat edaran dari Menteri Agama, juga himbauan dari MUI dan lain-lain, itu kita harus taati.
Ya, jadi jangan di sini ada yang sholat, di sana ada yang tidak, sehingga ini yang menimbulkan kecemburuan. Termasuk yang terdampak daripada COVID-19 ini khususnya untuk apa namanya GPS jaring pengaman sosial, ini saya sarankan kepada Bupati Wali Kota agar lebih transparan. Contohnya di Kota Gorontalo harus ditempel, diumumkan di papan pengumuman di masing-masing kelurahan kalau perlu sampai RT, masyarakat yang mendapat bantuan apa saja. Contohnya di Kota Gorontalo di Kelurahan Tena. Di Kelurahan Tena itu berapa orang yang terima PKH, umumkan. Oh, si A sampai 100 ini sudah dapat PKH, tidak dapat lagi yang lain. Jangan udah dia dapat PKH, dapat BLT, dapat bantuan tunai langsung oleh Presiden, bantuan dari provinsi, mutar-mutar di situ. Nah, ini saya tidak inginkan. Saya inginkan agar lebih transparan dan ini akan diperiksa. Bupati Wali Kota tadi, setelah masalah COVID-19 ini pasti ada audit. Kemanakan uang, dibelanja dari sumbernya dari mana, bagaimana pergeserannya, itu harus runtut. Harus terarsip bagus dan mengikuti regulasi yang ada. Jangan sampai setelah ini kita sudah capek-capek kerja, capek-capek melaksanakan tugas perintah Presiden, kita mana terjebak dengan hal-hal yang berakibat hukum yang sangat fatal. Ini harus, termasuk kami terima sumbangan dari siapa, itu tercatat semua, baik dari pusat maupun dari donatur-donatur, keuangan yang kami dibelanjakan apa, dan kami didampingi oleh Kejaksaan maupun BPKP. Sehingga dari awal kami sudah minta pendampingan agar menghindari jangan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Tempat ibadah semua harus seragam. Kalau dilarang ibadah di masjid semua, seprovinsi Gorontalo tidak ada lagi yang sholat. Dan ini akan kami tempel stiker maupun spanduk Pergub nomor sekian-sekian untuk membatasi pelaksanaan ibadah khususnya puasa ini di masjid-masjid. Dilanggar, harus seragam, tidak ada yang bandel. Karena apa? Yang kami lakukan ini untuk rakyat. Sampai jam 17 atau jam 5.00. Itu boleh beraktivitas di mana saja, tetapi harus mengikuti protokol dari kesehatan. Pakai masker. Dia datang ke bank harus pakai masker. Tidak pakai masker tidak akan dilayani oleh bank. Dia datang ke SPBU mau isi bensin, motor, bentor, mobil, tidak menggunakan masker juga tidak akan dilayani. Harus menggunakan protokol kesehatan. Duduknya pun begitu. Kita akan batasi, rencana akan batasi yang naik motor tidak boleh berboncengan. Itu kan tidak jaga jarak. Begitu juga naik bentor, hanya tukang bentor satu orang di belakang, satu orang penumpang, tidak boleh dua orang. Ya, silakan ada yang ditanya. Untuk sanksinya, Pak? Ya, sanksinya ada. Jadi hari keempat baru kita berikan sanksi. Ya, sanksi kita adopsi daripada aturan-aturan yang ada, regulasi yang ada, harus ada sanksi. Seperti yang dilakukan di daerah-daerah. Mudah-mudahan masyarakat saya yakin masyarakat kita kalau sudah tahu mengerti tentang COVID-19 ini bahaya seperti apa. Jadi saya katakan lebih baik tinggal di rumah daripada tinggal di rumah sakit. Dan saya sampaikan maskerku untuk kamu, maskermu untuk virus untuk saya. Ya. Jadi tolong wartawan juga mensosialisasikan ini. Lebih baik tinggal di rumah daripada tinggal di rumah sakit atau di karantina selama 14 hari. Maskerku untuk kamu, maskermu untuk aku. Tolong itu disosialisasikan. Ya, cukup ya? Ada lagi? Pak, bagaimana yang berboncengan itu suami istri, Pak? Apa? Yang suami istri. Suami istri? Yang berboncengan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada motor dua, pakai motor, ada ojek kan? Ojek online, ojol, pakai ojol aja. Kalau tidak ada. Pak, Ya. ada berapa titik checkpoint yang diterapkan nanti, Pak? Titik checkpoint yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Gorontalo ada 11. Perbatasan Sulawesi Utara Atinggola dengan Bolongan Utara, Tolinggula dengan Palele, Molosipa dengan Parimo, Taluda dengan Molsel, Bandara Udara, Pelabuhan Laut, Penyeberangan, di Gentuma kita tutup, di Kuangan kita tutup, di Anggrek kita tutup, Pakuat kita tutup, di Lamuta kita tutup, Pelabuhan. Jadi dari sisi udara dan laut darat kita tutup semua close selama 14 hari mulai besok. Dan sekarang juga sudah. Dan alhamdulillah teman-teman Forkopimda terutama TNI Polri yang berhadapan langsung dengan masyarakat melaksanakan mengawal Pergub ini PSBB sudah sangat setuju dan mereka akan maksimalkan. Poin yang diterapkan Pemprov apa pemerintah Kabupaten
menerapkan checkpoint lain? Ada, tapi kami serahkan, kami tidak atur di Pergub, tapi kami serahkan ke masing-masing kabupaten kota. Contohnya, wali kota dengan bupati Kabupaten Gorontalo Prof Nelson, itu mereka ada perjanjian sendiri, ada kesepakatan sendiri. Kota dengan Bone Bolang ada kesepakatan sendiri, karena kabupaten kota Gorontalo ini diapit oleh dua kabupaten, Bone Bolang bagian timur dan bagian barat Kabupaten Gorontalo. Masuk dari Tapa juga bagaimana, itu semua kita atur. Ya. Pak, tidak ada pengecualian untuk siapa yang bisa keluar, kayak media atau wartawan? Wartawan boleh, petugas bank boleh, tapi mereka ada tanda pengenal. Kemarin Ibu Kamil Bendahara sudah menyampaikan kami surat resmi dari Pak Dirjen untuk minta dispensasi bagi tenaga mereka yang akan bekerja sampai dengan malam di kantor. Kami akan berikan barangnya. Yang penting jangan keluar. Pertanyaannya, Pak Gubernur, kami dengan penerapan daripada PSBB ini berlaku, kami terdampak. Tukang sol sepatu tidak bisa pendapat, kami akan segera mendaftar di lurah, camat, akan mendaftar mendapatkan sembako selama 14 hari. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kabupaten kota dan provinsi. Kita akan tanggung, Pak Gubernur gimana? Bentor dibatasi 1 orang, sudah catat di kelurahan kami tukang bentor akan diberikan dan akan kami tempel stiker. Dan sudah sampaikan berikan mereka kalau si A sudah dapat bantuan PKH, stiker PKH. Ini BLT, ini NKRI peduli dari provinsi, ini yang provinsi yang 60-40%, semua akan didata. Dan saya minta kepada Bupati Wali Kota untuk tetap ditempel agar transparan. Orang datang, oh yang terlewati. Contohnya di Kota Gorontalo ada 1.000 atau 2.000 orang, itu yang kami dengan bantuan pangan tunai atau dengan NKRI peduli. Sehingga banyak bantuan. Saya tadi akhirnya berlipat-lipat, nah itu yang kita hindari. Harus betul-betul terdaftar dan diumumkan secara resmi di masing-masing kantor kelurahan. Kalau perlu sampai tingkat RT, agar masyarakat transparan tahu. Dan kita lihat di daerah lain ada yang nolak bantuan karena kecemburuan, karena tidak. Dan ada satu yang saya ikut di salah satu penumpang gelap, ada yang orang miskin mendadak, ya, atau orang miskin baru, ONB, yang jadi pura-pura miskin. Karena di sini ada 4 golongan. Ada miskin, hampir miskin, miskin sekali, dan pura-pura miskin. Nah, yang pura-pura miskin ini yang perlu didata agar tidak terjadi timpang tindih daripada pendataan. Cukup ya? Misalnya saya minta para wartawan mengawal kita sama-sama di Perlimaan jam 9 pagi. Sekaligus kita bumikan. Kita mesti bumikan ini dengan segala macam cara mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu jelas dan tidak bingung. Insyaallah mudah-mudahan dengan penerapan PSBB ini kita akan berhasil menyetop, membatasi, menghilangkan penyebaran virus corona di Provinsi Gorontalo. Kalau memang 14 hari kita lihat peningkatannya signifikan, bisa mencapai 80% hasilnya, kita tambah lagi sampai 100% berhasil. Insyaallah. Cukup ya? Mungkin Pak Wagub, Pak Sekda. Terima kasih. Dan saya sekarang akan ke Kecamatan Bulang Ulu sekaligus memberikan sembako. Sudah siap di mobil karena sudah lama tidak bawa mobil off-road, jadi cari-cari keringat dulu biar nggak stres mikirin COVID-19 ini. Sekalian membantu masyarakat. Kalau ada yang mau ikut silakan, biar kalian tahu bahwa bagaimana susahnya masyarakat di Gorontalo. Masih ada yang di pinggir-pinggir hutan yang belum tentu bahkan hari ini. Coba kita lihat, coba kalian ikut saya, rutenya kita sudah lihat kemarin. Masyarakat yang banyak yang kurang mampu, yang susah mengakses, listrik belum ada dan lain-lain, apalagi jalan. Nah, makanya saya sengaja pakai mobil jeep seperti ini agar bisa mencapai daerah-daerah terpencil yang susah dilalui dengan kendaraan umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang berkomen. Masih banyak yang berkomen. Naik. Masih Dia bilang jam bagian baru sekolah. Jam 5. Saya 3 Bang.
Ya, dia bilang